akan jadi pegangan kita pada saat pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang teknis kita keberangkatan, kemudian selama di perjalanan di Saudi sampai balik lagi. Tapi saya akan gambarkan secara umum aja. Nanti detailnya bisa kita diskusikan, bisa kita tanyakan di grup masing. Sekarang grupnya udah kita buka, monggo silakan. Apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi mungkin keraguan, segera disampaikan di grup, atau kalau enggak bisa japri ke saya langsung. Gitu nih. Oke. Nah, ini teknis perjalanan umroh habitat wisata yang kloter 10 September. Oke, lanjutkan. Nah, agenda perjalanan dilanjutkan. Ini kita bagi persiapan sebelum keberangkatan, proses keberangkatan bandara, dan teknis ibadah umroh di tanah suci, serta teknis aktivitas harian. Jadi ini semua kita sudah rangkum, yang mungkin sudah baca di e-booknya, itu sudah memuat semua yang sampaikan. Tapi saya ingin menyampaikan detail hal yang penting aja. Silakan. Lanjut. Terus ini sampai ke di persiapan keberangkatan ini ada dokumen yang sudah disampaikan, paspor sudah ada di kami, kemudian visa nanti insya Allah dalam 2-3 hari ini atau dalam pekan ini visa kita akan sampaikan di grup, karena di visa ini akan berkaitan dengan aplikasi nusuk ya. Jadi minggu ini Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendownload aplikasi nusuk di Play Store. Caranya seperti apa nanti di grup saya sampaikan. Aplikasi nusuk ini akan berguna pada saat di Madinah, terutama di Madinah. Karena di Madinah itu kita hanya 3 hari. Jadi sekali lagi saya sampaikan, program kita di program 10 September ini adalah 6 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Oh, nggak jadi 5 hari? Enggak jadi. Jadi kita lebih fokus nanti di Mekah. Jadi 3 hari di Madinah, 6 hari di Mekah. Nah, 3 hari di Madinah ini karena kita tidak bisa sekarang sembarangan masuk ke Raudhah. Jadi Bapak Ibu ada punya kesempatan 2 kali insya Allah ke Raudhah. Minimal ya. Yang pertama adalah Raudhah yang difasilitasi oleh dengan tasreh. Tasreh itu adalah nanti dari travel yang mengeluarkan, kita barengan nanti bapaknya jam ini, ibu-ibunya tanggal hari ini. Itu tapi barengan. Tapi Bapak Ibu semuanya bisa berkesempatan kembali masuk ke Raudhah dengan aplikasi nusuk. Nah, caranya seperti apa? Nanti download aplikasi nusuk, kemudian masukkan visa dan seterusnya. Tapi ini untung-untungan. Ya, Bapak Ibu ya, karena ini sifatnya terbuka. Contohnya kemarin adalah waktu istri saya Ramadan kemarin sama ibu saya berangkat, yang bisa masuk ke Raudhah dengan aplikasi nusuk ini hanya istri saya. Ibu saya dan ipar saya nggak bisa. Padahal itu barengan kita daftarkan. Ya, nah ini yang harus jadi Tapi nggak apa-apa ya, kita ikhtiar aja seperti itu ya. Oke, kesehatan obat-obatan ini nanti bisa dilihat di di grup atau yang nanti akan saya bagikan juga ini. Jadi intinya adalah perlengkapan pribadi itu perlengkapan yang Bapak Ibu semuanya akan bawa. Yang jadi poin adalah jangan bawa barang atau baju perlengkapan itu yang banyak-banyak. Ya, bawa yang secukupnya aja. Di sana sudah ada untuk 12 hari itu kita bawa baju gamis berapa, sarung berapa dan seterusnya. Usahakan secukupnya aja, karena jangan takut nanti di sana harus berkeringat, nanti cepat kotor. Insya Allah enggak. Karena walaupun sepanas apapun di sana badan kita tidak berkeringat. Ya, otomatis dengan tidak berkeringat baju kita juga tidak akan
bau lah seperti itu. Jadi nggak perlu bawa barang atau perlengkapan baju itu banyak-banyak. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kalaupun mau, misalnya saya bawa baju gamis 2 aja, ya kan? Saya pingin di sana beli 1 untuk saya pakai. Jadi kan bisa dipakai, beli di sana langsung kita pakai, itu intinya. Karena pengalaman saya pada saat umroh pertama itu, karena saya 12 hari loh, lama tak masukkanlah semuanya. Akhirnya pulang itu istri saya tadi itu, pulangnya ya tetap terlipat itu gitu loh. Nah itu ya, jadi misalkan seminimal mungkin kita bawa barang. Satu lagi, karena perkembangan cuaca akhir hari ini agak berubah, Mas Surya. Sekarang kayaknya kita akan lebih ada kecenderungan, bukan malah dingin dong. 2 hari lalu itu hujan deras di Mekah, Madinah juga sudah mulai hujan. Bahkan yang minggu lalu itu badai di Mekah. Ini agak anomali, kalau sebiasanya Agustus sampai September itu masih panas, ya kan ya Bang ya. Tapi sekarang kondisinya seperti itu. Jadi mungkin juga nanti akan kita beli satu kayak semacam raincoat yang tipis itu loh. Ini udah jaga-jaga aja sih ya, jaga-jaga. Tapi mungkin nanti insya Allah kita yang akan membawakan nanti raincoatnya itu. Yang pasti jaket harus bawa, karena Madinah itu sekarang informasi dari mutawif kita, udah senyum-senyum aja deh. Cuaca di Madinah sekarang dingin ya, jadi bawa jaket, tapi jangan bawa jaket yang tebal. Kalau ada misalnya kayak wind jacket dengan model windbreaker, Mbak, itu jaket tipis tapi hangat dia, model windbreaker, parasut lah seperti itu bagus itu ya. Karena kalau tebal akan memenuhi koper. Tuh, oke Kang. Ini sama, nanti ada bisa dibaca. Nah ini Bapak Ibu sekalian, perlengkapan lainnya selain ini yang harus dibawa. Yang pertama adalah power bank. Tapi jangan power bank yang besar-besar kapasitasnya. Power bank yang maksimal itu 20.000 mAh. Atau yang standar itu adalah 10.000. Jangan yang sampai 50.000 itu dibawa, karena ini kan berpengaruh di pesawat. Itu. Selanjutnya adalah HP yang bisa WA. Ya, minimal, karena kita ini adalah satu, kalau saya ibaratkan tadi adalah kita ini umroh rasa keluarga. Ya, jadi insya Allah kita semua satu keluarga di sini, masing-masing keluarga bawa keluarga masing-masing. Jadi minimal dalam satu keluarga itu ada 1 atau 2 HP yang aktif, ya, karena juga nanti satu keluarga akan satu kamar segala macam, itu cukup. Kalau memang tidak semua, minimal ada yang 2 yang aktif. Ini yang bisa pakai WA. Kemudian charger HP dan colokan listrik 3x3. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat pernah pasang AC, biasanya rata-rata kabel colokan listriknya itu adalah yang sudah berkaki 3, karena di sana semuanya pakai kaki 3, bukan cap kaki 3 cap badak nanti. Itu satu kamar kalau bisa hanya cukup 1 aja, tapi dibuat roll itu loh, dibuat roll. Atau kalau nanti kesulitan, info aja ke saya, nanti kita bantu belikan yang sudah dengan rollnya nanti, ya. Sopi udah ada, udah cekel keranjang kuning aja ya. Sudah beli? Saya punya. Yang Zaman dulu kan kalau dapat itu dari KPR. iya benar sekali. Ya, di Pulau Moyo itu ada yang bisa bantu ngerangkainya itu, murah lagi. Nanti kalau ada wajib 3 tinggal dicolok aja Pak. Ada itu colokan. Bisa ya, ada ya? Colokannya tuh ada 20 ribuan. Iya, yang 3 yang masuk itu kan. Yang
itu ada di Ya, oke. langsung golongannya dari ke atas. Iya, pokoknya yang penting ada sumber colokannya itu. Oke, kemudian kalau mushaf sudah, buku panduan, potong kuku. Nah, tumbler ini karena dimulai di pesawat itu kita tidak akan diperbolehkan bawa air. Ya, hanya yang boleh dibawa itu adalah yang maksimal 100 ml. Apalagi yang ini aja udah nggak boleh. Ya, solusinya adalah bawa tumbler. Nah, tumbler itu kan kadang-kadang besar ya, Pak Ibu sekalian ya, agak repot bawa. Tapi sekarang ada tumbler yang bisa dilipat. Itu boleh dibawa di DIY ya, di RW itu banyak ada tumbler yang bisa dilipat. Atau bawa botol kosong yang 300 ini ya, seperti ini, tapi kosong. Gunanya nanti adalah pada saat kita transit di transit di Dubai, biar nggak beli dan kita nggak ada kesempatan beli. Jadi di sepanjang koridor nanti menuju ke ruang tamu di transit di Dubai itu ada dispenser air. Nah, itulah gunanya nanti yang kosong itu ya. Oke. Payung kecil monggo kalau mau dibawa. Kemudian camilan dan water spray yang tadi Bu. Ini sangat berguna ketika nanti kita tawaf atau mungkin cuaca lagi panas, itu berguna selain untuk wudhu itu untuk mengademkan, mendinginkan wajah atau di sekitar kepala ya. Jadi boleh dibawa yang water spray. Oke. Lanjut. Nah, ini karena itu hanya 12 hari, enggak usahlah sampai nyuci ya. Kayaknya nggak perlu kita sampai nyuci di kamar hotel ya, karena memang toiletnya kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini saya sampaikan jangan berpikiran bahwa hotel di Mekah dan Madinah itu sama dengan Indonesia. Jauh sekali beda. Kita bisa di sini bintang ini masuk bintang 3,5 bahkan 4 ya. Tapi kalau kita bicara hotel bintang 4 di Mekah, Pak Mansur udah ketawa duluan. Ya, hilangkan pikiran kita. Aduh, hotel bintang 4. Wah, ini itu loh. Bahkan sekelas hotel bintang 5 di Jam-Jam Tower pun, mohon maaf ya, kalau menurut kami di sini yang saya Mas Kole, ini yang di pariwisata itu sekelas bintang 3 plus lah, seperti itu, bintang 4 lah itu. Nah itu, jadi nanti nggak akan kaget dengan mungkin beberapa fasilitas di hotel itu yang tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi memang karena memang seperti itu di sana. Untuk mandiin cuci nggak usah. Jadi kita bawa perlengkapan yang cukup untuk selama 12 hari saja. Oke? Nah, semua perlengkapan sudah masuk ke koper masing-masing paling tidak sepekan sebelum keberangkatan. Itu. Oke, ya. Ini penting ini. Ini yang penting ini. Fulus. Ya. Ada yang bertanya kemarin, Pak, berapa kalau minimal kita bawa bekal itu berapa gitu? Saya pernah bawa uang tunai itu kurang dari 1 juta ya Bu ya, kurang dari 1 juta, dan alhamdulillah sangat cukup, masih bawa pulang dengan catatan nggak belanja apa-apa. Loh, karena apa, kan makan sudah 3 kali sudah di hotel kan, kemudian ya sudahlah gitu. Insya Allah cukup. Kalau kita bilang maksimalnya ya Nah ini bawa tunai ataukah secukupnya? Uang tunai itu sebenarnya sudah berupa uang real, artinya sudah kita tukarkan di sini minimal mungkin bawa 1 juta yang kita tukarkan atau 2 juta kita tukarkan di sini. Di sana pasti banyak, ada money changer, ada ATM.
Tapi jangan salah Bapak Ibu sekalian, ketika kita memakai ATM di sana, potongannya itu lumayan besar. Dan jeleknya lagi, yang keluar pasti yang besar. Ya, pecahan 50 rial sama 100 rial. Saya kemarin itu nggak ada yang kecil. Nggak ada yang kecil, nggak ada 50 ribuan di sana. Nah ini, nanti ada banyak ATM, tapi yang kita sarankan itu dengan logo ATM yang dari Bank Ar-Rajih, itu bank pemerintah sana. Insya Allah lebih gininya kursnya lebih bagus. Itu ada juga bahasa Indonesianya di ATM-nya itu, ya. Jadi sekali lagi kalau mau nanti mau bekal, tukarkan ya sekitar 1 jutaan lah untuk bawa bekal di sana, dan minta tukarnya itu dengan nilai nominal 5 rial dan 10 rial saja. Ya. Nggak ada kemarin. Insya Allah ada nanti. 5 sampai 10 rial, tapi memang dia akan nambah itu lagi 50 rial masih dikasih itu yang pecahannya. Tapi pecahan kecil. Ya. Nanti tak WA di gini grup ya. Itu bisa kita minta yang pecahan 5 rial, 10 rial itu bisa. Karena kalau kita pecahan besar, pasti di sana kita harus belanja dulu. Di Madinah pada sana ini kita harus belanja dulu, baru kita dapat kembalian yang kecil-kecil. Gitu. Lanjutkan. Oke. Karena kita memakai WA sebagai komunikasi kita, satu-satunya untuk kita berkomunikasi nanti di Saudi adalah dengan WhatsApp group. Semua pengumuman, semua teknis itu kita akan sampaikan di grup. Jadi pasti akan menggunakan internet. Nah, di sini ada namanya pakai internet roaming. Jadi ini pakai internet roaming ini harus Bapak Ibu sekalian aktifkan di Indonesia minimal sehari sebelum keberangkatan. Artinya tanggal 9. Kalau susah hubungi Pak Mansur. Beliau expertnya. Ya. Pak, ya. Kemarin saya ngisi 15 orang. Umroh juga. Ya. Saya sarankan jangan pakai SL. Nah, itu. Itu penting tuh. Kenapa, Pak? Karena XL itu cuma bekerja sama dengan satu operator. Cuma ZSTC saja. Sedangkan kalau Indosat, Simpati, bisa semuanya ya. Saya sarankan pakai Indosat, lebih murah. M3 ya, paling murah itu. Jangan pakai Tri tidak ada. Belinya barang-barang biar dapat diskon. Dapat diskon. Beliin lagi, Pak. Tapi intinya untuk paket ini harus ada, paket roaming ini ya, karena paket kita di Indonesia nggak akan bisa kita pakai di Saudi. Jadi 1 hari ya Pak Mansur ya, 1 hari sebelum berangkat itu sudah kita aktifkan ya. Jadi kalau website bisa di request Pak, kapan mau diaktifkan? Nah itu ya. Harganya berapa? Rata-rata harganya adalah sekitar 300 sampai 400 ya untuk 12 hari, 400.000. Ya. SL tuh masih sering gangguan, dan jangan memakai kartu yang tanpa fisik itu loh, Bang. eSIM-nya. Nah, itu potensi kegagalannya sangat tinggi. Padahal kita sudah bayar, sudah aktif, tapi di sana udah nggak bisa pakai itu untuk sementara. Lanjutkan. Oke, ini yang harus diperhatikan, nanti dilihat dan dibaca dan dipastikan apa yang kita sampaikan di sini untuk pengaturan mana barang-barang yang masuk di bagasi, mana yang di kabin, ya Pak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai kemudian barang-barang yang harusnya di bagasi kita bawa ke kabin. Ini, ya yang pasti
korek yang semacam itu tidak boleh di kabin. Ya. Kemudian kain ihram ini di bagasi karena kita umrohnya setelah di Madinah. Tapi kalau kita umrohnya langsung, nah harus kita bawa di kabin. Dress code-nya pada saat nanti keberangkatan adalah pakaian batik, pakaian seragam. Kemudian mau pakai shawl silakan. Tapi yang pasti pakaian batik itu digunakan pada saat keberangkatan. Lanjut kan? Lanjut. Nah, untuk koper yang kabin itu Bapak Ibu sekalian, jadi seperti ini. Ini yang koper bagasi. Di koper bagasi ini nanti kan kita berikan stiker seperti ini. Plus juga ada name tag ya. Luggage tag itu ada di sini sama satu lagi stiker yang panjang. Jadi ada 3 luggage tag ya, sama satu ada yang isi kayak name card itu kan, tapi lengkap dengan foto dan identitas itu ada di sini juga. Kalau menurut kami sih sudah cukup, tapi kalau mau lagi tambah, kalau kita udah dari jauh kita lihat kan, oh itu koper saya. Nah itu kan masing-masing mau punya misalnya kain bekas, kalau dulu kan dikasih kain sisa itu ya, itu monggo silakan, jadi disesuaikan. Tapi yang dari travel insya Allah sudah cukup dengan nama dan luggage tag dan stikernya itu. Oke. Kemudian koper kabin gimana? Koper kabin itu yang menyesuaikan sesuai dengan identitas masing-masing itu. Oke. Nanti boleh di wrapping kalau merasa tidak aman di bandara. Tapi sepertinya sudah tidak sempat lagi untuk wrapping, tapi wrappingnya sendiri dulu. Ya. Oke. Untuk koper tambahan siapkan masing-masing sendiri penandanya. Ya, lanjutkan. Nah, ini nanti aja. Jadi penggambaran koper di mana yang bagasi udah ada di sini ya, udah lengkap di sini. Nanti silakan dibaca. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, ini yang penting karena ini angkat pertama kita akan jalankan adalah embarkasi atau launch. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan berkumpul di embarkasi, kita sebut embarkasi atau lounge yang kita tentukan nanti insya Allah di Wistara Cafe di Jalan Mahendra Data. Ya, jamaah semua kumpul di Wistara. Paling lambat adalah jam 1 siang. Oke, jam 1 siang sudah semua berkumpul di Wistara Cafe. Di sini akan jadi seperti yang tadi kita Ustaz sampaikan, apakah mau sholat di rumah atau sekalian di Wistara Cafe yang bisa langsung di jamak. Kalau menurut kami sholat di Wistara Cafe langsung jamak itu aman sudah ya. Jadi jatuhnya mulai safar itu sudah dapat dan insya Allah lebih nggak buru-buru lagi kita ya. Kumpul di Wistara Cafe jam 1 siang. Ini dengan sudah melaksanakan sholat jamaah, tapi insya Allah kita sepakati ya. Ya sebelum duhur kita sudah di Wistara, masuk duhur sudah kita sholat di sana. Ya. Nah, oke, ini ya belum di Musala Lounge embarkasi. Oke, lanjut. Oke, ini yang akan dilakukan Bapak Ibu sekalian di saat embarkasi. Kita hanya punya waktu 3 jam di embarkasi. Pertama kita akan mengecek nanti dari tim handling Mas Anom nanti akan dengan teman-temannya mengecek barang-barang lagi, kopernya dibuka lagi, bagasinya kita buka lagi, kita cek apakah ada barang yang tidak pantasnya di bagasi atau pantasnya kita bawa, itu kita cek semua. Jadi setelah itu clear,
Baru kita akan jam setengah 3 itu atau jam 2 ya Kang ya, jam 2 siang ya. Jam 2 siang itu mungkin nanti Mas Peli nanti akan bantu untuk ngeceknya. Itu koper-koper Bapak Ibu sekalian, koper bagasi ini akan dibawa ke bandara langsung. Ya. Jadi dipastikan barang-barang yang sudah di bagasi itu tidak akan diambil lagi. Oke? Nah, akan dibawa ke bandara untuk proses bagasi. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi untuk insya Allah untuk antri bagasi nanti di counter check-in. Ya, karena sudah tim handling kita yang akan mengurusnya nanti di sana. Oke. Yang masih boleh diutak-atik itu adalah koper kabin. Oke, tapi pastikan Bapak Ibu semuanya yang akan nanti dibawa ke pesawat itu hanya ada 2 tas, ada 2 koper aja. Pertama adalah tas lempang yang tas seperti ini dan koper kabin. Selain itu tidak boleh. Kenapa? Karena peraturan dari Emirat, apabila kita ada misalnya ya bawa koper kabin, bawa ini, kemudian bawa tas ransel, jadi yang mana itu akan harus ditinggal atau dimasukkan? Ranselnya berarti harus dimasukin? Iya, sekarang tinggal dipilih mau yang ini dimasukkan, ranselnya dipakai. Oh, salah satu. Asal pokoknya hanya ada 2 yang kita bawa ke kabin pesawat. Kalau ransel sama koper kabin boleh? Boleh. Itu. Kalau enggak, itu akan repot kita lagi pas masuknya. Oke. Jadi kalau mau bawa ransel aja, udah bawa ransel aja, dengan koper kabin. Tapi ransel itu pun jangan yang besar. Itu. Saya lebih ini, kalaupun kita sudah cukup dengan 1 koper ini semua masuk, tidak perlu ada koper, mending bawa tas ransel aja sama tas ini. Jadi kabin nggak kita bawa. Itu ininya. Tapi kalaupun mau bawa kabin, karena itu sudah ada, kabinnya dibawa tetap. Yang ini tas ini dimasukin ke koper kabin itu, Bu. Ya, cuman akan ada agak susah lagi nanti kalau ini tidak kita bawa. Karena apa? Dokumen-dokumen, paspor, visa, dan semuanya itu yang akan kita butuhkan sering kita butuhkan nanti. Jadi kalau kita bawa ransel, kita akan susah nanti ngeluarin, karena di imigrasi itu perputarannya akan cepat. Kalau kemudian kita di ransel kita taruh paspor ya Kang ya, kita akan susah lagi ngambil buka paspor, buka koper segala macam. Itu. Jadi kalau menurut saya, kalau Mbak Seli mau bawa tas ransel ya, tas ransel itu semua dimasukin ke kabin. Nanti pada saat sudah di Madinah atau di Mekah, baru kita kemana-mana pakai ransel. Nggak mungkin nanti kita ke masjid bawa tas kabin kan, gitu. Jadi semua masukkan ke kabin dulu atau ke bagasi. Yang kita bawa ini, tas ini. Nah, tas paspor ini ada 2 bagian, Bapak Ibu sekalian. Yang depan ini tidak ada kantong, ya, tidak ada kantong. Jadi semua paspor dan dokumen itu letakkan di sini, di belakang ini. Kenapa kita buat desain seperti ini? Karena ini kan seperti kita pakai seperti ini kan kita pakai seperti ini. Jadi dokumen-dokumen itu aman di sini ya, tutup ya, dan kita gampang juga ambil paspor, tinggal serahin aja. Ini kalau pakai ransel kita akan selitnya di sana. Oke. Dan di dalam ini bisa dimasukkan ya HP, kemudian powerbank. Powerbank itu harus di sini, tidak boleh di tas kabin ya, harus di tas ini. Powerbank, kemudian snack mungkin atau makanan kecil atau minyak kayu putih mungkin, itu semua di sini ya. Pokoknya yang cepat kita ambil. Tapi yang pasti semua paspor dan dokumen ada di belakang ini, masukkan. Jangan masukkan di tengah.
Ya, jangan masukkan di sini. Karena ini akan kita sering ambil ya. Takutnya nanti kita ambil nggak sengaja jatuh. Oke, ya Bung. Jadi semua paspor nanti di sini. Nanti kita akan cek terus juga, ya. Oke. Sedikit tambahkan. Ya, lanjut. Berdasarkan pengalaman dulu. Jadi ini untuk semua dokumen ada baiknya di copy. Jadi masing-masing fotokopi ditaruh di koper atau di tas. Karena pengalaman saya dulu ada jamaah yang kehilangan dokumen asli, tidak punya fotokopian sama sekali. Jadi itu agak terjadi kendala di pengurusan di KJRI di sana. Ya, benar sekali. Nanti pada saat apa yang sampaikan Mas Kul itu benar dan penting sampai semuanya. Pada saat nanti terima visa itu akan berterima berupa file PDF. Itu disimpan. Kemudian paspor itu difoto, disimpan di satu file lah, folder lah gitu. Iya, boleh difotokopi juga, masukkan di koper. Bukan boleh ya, harus ya, Jadi paspor dicetak, di print, fotokopi, masukkan ke koper kabin lah, koper kabin. Kemudian satu lagi yang berupa file soft copy itu disimpan di HP masing-masing. Dan kalau bisa di-share juga ke HP keluarga yang tidak ikut, yang di rumah. Itu untuk menjaga safety kita aja, ya. Itu berupa paspor dan visa. Itu. Oke, banyak kan? Satu pertanyaan dulu Pak. Ya, ini belum. Visa dan paspor kan sekarang kita belum dapat itu. Kapan kita mau dapat bagian paspor untuk kita bisa fotokopi? Oke, kalau paspor kan sudah ya, sudah. Ya, paspornya kan kita diserahkan. Belum difoto. Gini, nanti aja di grup saya akan kirim lagi file fotonya ya. Kalau visa tunggu nanti info dari kita, itu bisa. Udah Pak? Oke. Nah ini kembali di embarkasi. Setelah pengecekan, sambil pengecekan itu Bapak Ibu sekalian makan siang di sana. Jadi makan siangnya sudah kita siapkan berupa prasmanan. Insya Allah tidak pakai nasi kotak, semua prasmanan. Kemudian setelah selesai, baru nanti kita akan semacam ada seremoni untuk pelepasan. Itu dari Insya Allah dari Rapita Pusat dan dari Kanwil Kemenag. Itu pelepasan secara resmi. Nah itu paling lambat jam 15.30 ya kan ya, 15.30 ya, cukup waktunya ya. 3:30 itu kita sudah bergerak menuju ke bandara jamaahnya. Nah jamaah ke bandara itu menggunakan bis, bagus semuanya. Jadi jamaah akan ke bandara menggunakan satu bis barengan, jadi tidak terpecah lagi. Nah terus pertanyaannya, kalau ada keluarga gimana? Ya kan? Ya, kadang ada keluarga itu yang tidak afdol kalau tidak melepas di bandara, ya kan? Tetap keluarga itu semua kita kumpul juga di Wistara. Tapi keluarga kita ini dipersilakan untuk berangkat duluan ke bandara. Karena apa? Karena di bandara kita sudah tidak lagi ada seremonial apa-apa, Pak Ibu. Jadi keluarga duluan ke bandara sekitar jam 3 lah, sudah jalan duluan ke bandara. Tunggunya nanti di keberangkatan internasional Gate C. Benar ya Kak ya, yang paling ujung itu ya. Benar ya, dan Gate C yang paling ujung. Nunggunya di sana. Ya Pak Ibu sekalian, jangan barengan dengan kita. Kalau barengan dengan kita, nanti akan kendala di jalan dan kendala di bandara. Bisa dipastikan kalau kita barengan dengan keluarga, nggak akan ketemu lagi di bandara. Karena apa? Begitu Bapak Ibu sekalian turun nanti di bandara, tidak ada lagi foto-foto dengan keluarga atau dengan ini, karena kita langsung arahkan menuju ke gate keberangkatan. Ya, mungkin salaman atau melihat masih dada-dada masih bisa lah. Tapi untuk
berhenti lagi itu sudah tidak. Ya, kita perkirakan 3:30, berarti 4:30 ya. 4:30 itu kita sudah sampai di bandara dan langsung akan masuk ke gate keberangkatan internasional. Ya, ini dipastikan lagi kepada nanti keluarga yang akan ikut, karena informasinya dari Banyuwangi ada 2 bis ya Bu Ririn ya. Loh, kemarin katanya begitu. Iya, 2 bis dari Banyuwangi karena Bapak akan diantar pada saat itu 2 bis, makanya saya sampaikan sekarang itu. Nangis janda Mbak. Nah iya. Ada bapaknya beliau masih di Banyuwangi, nanti akan diantar 2 bis katanya dari Banyuwangi gitu. Insya Allah. Ada adranya lagi. Barakallah. Oke, kita lanjut lagi ya, rekan. Jadi udah jelas ya sampai di sana ya. Tidak ada lagi kita dengan keluarga itu bertemu. Maksudnya bukan bertemu ya, artinya ngobrol lah dengan serius lagi. Karena dari turun kita dari bis langsung diantar sama Mas Anom dan timnya nanti langsung ke dalam ke gate keberangkatan. Oke. Nah, ini di bandara jamaah akan langsung menuju ke konter ini check-in ya juga Kang ya. Untuk check-in untuk apa namanya? Tapi nggak lagi antri bagasi karena bagasi udah kita jalan. Cuman untuk apa? Ada proses lagi ya yang harus dari penumpang ya. Nah itu sebentar aja. Perkiraan kita itu setelah jam 5. Jam 5 kita sudah ada di dalam. Kemudian selesai di check-in Emirates, kita langsung ke imigrasi. Nah, hampir semua paspornya Bapak Ibu semuanya adalah berupa e-paspor, kecuali paspor saya dan paspornya Pak Mansur yang masih paspor biasa Pak. Biasa ya. Nah, bedanya paspor biasa dan paspor elektronik nanti pada saat imigrasi ini Mas Heri. Jadi yang lainnya yang sudah punya paspor elektronik akan langsung menuju ke gate yang ada scanner. Jadi paspornya tinggal di scan aja, insya Allah jalan. Tapi kalau yang biasa kita harus ke tempat yang ada petugasnya. Jadi mereka ngecek dulu, melihat wajah kita yang seterusnya seperti itu. Agak lama. Nah di sini teman-teman semuanya yang pakai paspor elektronik yang insya Allah sudah duluan akan jalan, nanti mungkin dengan Pak Arif dan Mas Hanom akan nunggu di satu tempat di imigrasi itu. Tunggu dulu teman-teman yang lain yang belum selesai, baru setelah selesai kita bareng-bareng. Di sini saya tekankan Bapak Ibu semuanya, kita jalan atau ibadah ini dalam satu keluarga. Artinya ketika itu sudah dalam perjalanan bersama-sama, jangan mendahului atau jangan terpisah. Ketika ada instruksi tunggu dulu, seperti itu ya. Oke. Nah, sampai di imigrasi selesai jalan, kita langsung menuju ke gate 19 Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini cukup panjang. Jauh Kangnya dari imigrasi itu ke gate 19 itu agak jauh. Gate 19 ini paling ujung timur kayaknya ya. udah dekat gate pintu depan itu gate 19-nya. Nah, kumpulkan dulu di sana. Setelah sampai di gate 19, kumpulkan dulu semua koper bagasi Bapak Ibu sekalian, kabin. Kumpulkan di satu tempat. Nanti Mas Anam yang akan menentukan di mana. Kumpulkan sana. Habis setelah dikumpulkan semua, kita kembali ke gate 17. Ya. Kumpulkan dulu semua barang, kita kembali ke gate 17 untuk apa? Untuk sholat maghrib. Karena musola itu ada di gate 17. Nah, kita barengan nanti. Jadi mungkin nanti 1 orang atau 2 orang yang akan nunggu barang kita. Jadi semuanya kembali ke gate 17 untuk sholat maghrib. Sampai di musola langsung wudhu semuanya. Begitu azan, kita bisa langsung sholat. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sangat mepet sekali di sini. Sangat mepet sekali. Jadi pergerakannya mohon maaf ya, jangan kita
santai. Nah, di sini begitu azan kita langsung sholat, begitu selesai sholat langsung kembali lagi ke gate 19. Ini pergerakannya harus cepat, ya. Langsung sholat maghrib dan isya 2 rakaat. Itu. Nah, kembali ke gate 19. Perkiraan kita, perhitungan kita itu sampai di gate 19 setelah sholat maghrib itu adalah jam 19 kurang 18:45. Insya Allah kita sudah kembali ke gate 19. Setengah 7 lebih ya. Nah ini karena kita sudah harus di gate 19 itu jam paling lambat jam 7:15 ya. Mungkin mohon maaf tanpa mengurangi ini ya. Mungkin yang biasa zikir panjang mungkin persingkat dulu. Ya. Di pesawat insya Allah dilanjutkan zikirnya nanti. Gitu ya. Ya begitu selesai sholat maghrib isya langsung kita keluar langsung menuju ke gate 19 lagi. Jangan saling tunggu. Ya, jangan saling tunggu. Nanti nunggu dingin panjang nanti. Begitu selesai semuanya udah jalan aja. Insya Allah kita ada tim yang nanti akan paling terakhir. Jadi tidak akan ditinggal. Ya, nanti Mas Ulian nanti saya belum selesai tak tunggu ini, nggak usah gitu dulu. Wah jalan aja dulu sampai gate gini. Insya Allah terakhir nanti akan ada yang dampingi sampai terakhir. Itu ya. Tuh, biasanya Pak Nur yang kadang-kadang aleman itu tak nunggu ini enggak, dah langsung jalan dulu. Ya, bisa dipahami sampai sana? Oke. Setelah nanti lanjut Kang. Oke. Sekali lagi ini atas yang boleh bawa. Oke, lanjut Kang. Nah, saat di pesawat kita sudah sekarang dalam proses pemilihan tempat duduk untuk seatnya. Kita akan usahakan tempat duduk itu berderet, artinya yang satu keluarga itu deret, ya. Tapi sekali lagi kewenangan terakhir itu ada di maskapai, Kang ya. Seandainya kemudian terpisah tempat duduknya, nah mungkin Bapak Ibu semua jangan panik dulu, ikuti saja itu, duduk tenang. Nanti ketika sudah settle semua, insya Allah kalau nanti bisa kita tukar, kita akan tukar, maksudnya satu jamaah di sini, kemudian diselingi jamaah lain, mungkin kita bisa komunikasikan lagi. Itu, ya. Jadi ikuti dulu apa yang sudah ada tiketnya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan 2 tiket nanti, pastikan itu pada saat di bandara. Jadi datang dari base, turun dari base. Tim handling akan memberikan 2 tiket dengan paspor dan visanya. 2 tiket itu adalah tiket Denpasar Dubai dan Dubai Jeddah. Jangan sampai hilang ini tiketnya ini. Ya repot lagi. Insya Allah itu ya. Jadi ada 2 tiket biar nggak bingung kok bisa dapat 2. Itu adalah tiket Dubai Denpasar Dubai, Dubai Jeddah. Oke. Ini Kang. Jadi sekali lagi kalau ada yang terpisah nanti tempat duduknya tetap aja duduk sesuai dengan seatnya dulu. Nanti kita komunikasikan setelah sudah terbang lagi nanti. Oke, ini yang paling penting juga, kita transit itu hanya 4 jam atau 4,5 jam. Itu waktu transit yang sangat pendek, cukup pendek ini. Kita melihat dari luasnya Bandara Dubai itu cukup luas, jadi kita hanya punya waktu 4,5 jam. Jadi kita nanti turun dari pesawat akan menuju ke di sana tidak ada pengumuman seperti di Ngurah Rai. Penumpang ini silakan boarding ke gate ini, nggak ada. Jadi nanti pemberitahuan itu semuanya dari signboardnya, dan signboard itu baru keluar di gate mana kita itu adalah 3 jam sebelum take off. Yang artinya kita akan turun di Dubai itu jam 1:30 pagi, tengah malam. Kemudian kita menuju ke
ke ruang tunggu, itu jaraknya lumayan jauh jalannya. Tapi dari pengalaman yang kemarin-kemarin, gate Dubai Jeddah itu ada di antara 15, 16 dan 17. Gate 15 sampai 17. Jadi kita sepakati nanti bahwa kita menuju semuanya ke gate 17. Kumpulnya di gate 17. Pengumuman di gate berapa itu baru akan muncul di jam 3 pagi. Tapi insya Allah Bapak Ibu semuanya tidak usah mikir itu, kita yang dari tim akan lebih konsen di sana. Tapi tidak ada salahnya ketika salah satu melihat sudah ada di gate itu, berarti sudah diinfokan aja, ya. Ini sekali lagi sama dengan kasus di Denpasar, bukan kasus ya, case ya ininya. Ada sholat Maghrib Isya di Denpasar, ini sama nanti akan kita temui situasinya pada saat sholat subuh di Dubai. Sholat subuh di Dubai itu mulainya setelah jam 5 atau setengah 5 waktu di sana. Ya, artinya kita juga sama pergerakannya nanti Bapak Ibu semuanya. 1 jam atau 30 menit sebelum waktu subuh kita semua sudah menuju ke musola. Musola itu di gate 15 kalau nggak salah itu. Sama juga akan bergeser lagi. Sama pergerakannya nanti kita semua ke sana. Nah, di sini dipisah sudah. Musola untuk akhwat dan ikhwan itu beda. Itu. Jadi kita nanti sana sama juga sampai di musola langsung wudhu segala macam, tunggu begitu sholat azan langsung sholat. Habis ini karena setengah 6 dia selesai subuh, sedangkan sholat kita itu jam 6.30 ya itu. Jadi langsung balik ke gate 17 dan kita siap-siap ke gate tujuannya, ya. Jadi ini pergerakannya harus cepat juga kita di sini. Oke, lanjut Kang. Landing di Jeddah. Jadi sebelum kita landing di Jeddah, karena di Jeddah ini juga jauh, terminalnya beda Bapak Ibu semuanya ya. Bang Mansur ya, di Jeddah juga, tapi kayaknya beda terminal nanti. Dari kita landing itu ke imigrasi itu kita harus pakai kereta cepat. Ya, benar ya. Kereta cepat sampai imigrasi. Nah, di sini tidak ada ketemu toilet Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau yang akan buang air ini lebih baik 30 menit sebelum landing itu kita ke toilet di pesawat. Nanti ada berapa menit itu kita ketahuan di monitornya. Jadi kita kalau mau kira-kira kita akan butuh ke toilet, lebih baik sebelum landing di pesawat. Ya, karena dari sampai imigrasi, proses imigrasi baru kita jalan ke konveyor tempat bagasi. Nah, di sana ketika kita sudah sampai tempat konveyor bagasi, baru kita akan silakan kalau mau ke toilet lagi. Ya. Nah, di sini udah ketemu sama mutawif sama tim handling di sini. Jadi kalau mau toilet nanti kita akan pastikan. Tapi kalau udah kebelet sekali dari landing pesawat, turunnya pesawat, ini lebih baik sebelum landing kita sudah ke toilet ya. Jadi ini dipastikan. Kalau tidak terbiasa buang air di tempat sempit, memang harus ini ada diperhitungkan juga. Karena toilet di pesawat itu sangat minimalis ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, saya percepat aja karena waktu udah masuk asar. Nanti pertanyaan lainnya di grup ya. Kemudian di sini dari Jeddah sampai Madinah itu sudah dengan mutawif. Perjalanan 4,5 jam, nanti ada jeda kita istirahat di rest area. Nah, sampai di Madinah sekitar jam 5 sore menjelang maghrib. Sholat zuhur nanti akan kita lakukan di rest area, zuhur asarnya. Nah, udah sampai di Madinah, nanti programnya udah sesuai dengan jadwal. Lanjut Kang. Lanjut. Udah lanjut. Lanjut. Nah, ini apa yang perlu diperhatikan itu bisa di
Baca nanti. Lanjutkan. Satu lagi, bentar balik. Seperti ini untuk sedekah. Nah di sini kan kita tahu bahwa di Masjidil Haram dan Nabawi itu tidak ada kotak amal ya. Jadi kalau ingin sedekah bagaimana? Nah ini ada berapa hal, bisa sedekah atau ngasih apa sedekah, ini uang kecil itu ke petugas kebersihan. Mungkin tadi Ustaz bilang tidak usah, tapi itu kalau menurut saya udah kita sewajarnya aja kasih, asal jangan seperti tadi disampaikan juga, dan ini sudah kita buktikan, ngasih sedekah kepada peminta-minta yang di luar masjid. Biasanya mereka Arab-Arab Badui itu, dia pakai ciri khasnya adalah pakai niqab besar-besar ya, hitam tuh. Kita kasih satu orang, nanti kita nggak tahu dari mana datangnya, dari belakang gitu. Dan itu memaksa dalam tanda kutip itu. Jadi kalaupun mau sedekah untuk yang petugas kebersihan yang pakai seragam itu. Kemudian karena kita insya Allah ada ketemu Senin dan Kamis, dan Jumat juga, kita akan fasilitasi Bapak Ibu semuanya yang akan bersedekah. Kita akan misalnya sedekah berapa itu, kita akan belikan minuman atau apapun makanan, nanti kita akan bagi bersama-sama di di pelataran masjid lah, seperti itu. Karena itu mau masuk puasa sunnah, itu juga bisa kita bagikan di masjid untuk buka puasanya itu. Nanti kita koordinasikan juga dengan Mutawib, kalau mau sedekah bareng-bareng ayo, atau mau sendiri silakan itu ya. Kemudian hindari sedekah ini beli kursi dulu Pak, kursi tempat kursi untuk orang tua itu biasanya kan, karena itu di Nabawi dan Masjidil Haram sudah nggak boleh dan sudah over itu, malah adanya dibuang-buang ya. Itu kalau mau wakaf, mending wakaf Quran, tapi hati-hati juga, karena tidak setiap Quran itu bisa dibawa ke dalam masjid. Yang boleh menjadi wakaf Quran yang akan dibawa ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu hanya yang terbitan Madinah. Seperti apa nanti mudah-mudahan yang paham itu ya. Oke, lanjut. Nah ini yang harus diwaspadai, ini penting, jadi pastikan Bapak Ibu semuanya baca ini ya. Ada copet, seperti tadi saya bilang, masa di Mekah ada copet? Ada, dan saya sudah membuktikan itu. Saya sudah mengalami, jamaah saya dulu kena copet dulu, habis-habisan, termasuk paspor kita karena kita pakai travel lain dulu, yang nggak tahu paspornya dia pegang. Nah kenapa kemudian paspor itu pada saat sampai di Madinah di hotel itu akan saya ambil ya. Paspor Bapak Ibu semuanya pada saat sampai di hotel Madinah akan saya ambil semuanya. TL yang akan menyimpan paspornya Bapak Ibu semuanya, untuk menghindari salah satunya ini. Karena paspor sudah hilang, udah wassalam kita ya. Jangan respon kalau tidak mau beli. Kadang-kadang kita kebiasaan kita sini satu udah sampai mana kan dikejar itu. Orang kita melihat aja kita sudah ini kok ya, harus beli sana ya. Terutama itu biasanya ada di tempat ziarah kita, di Masjid Kuba, hati-hati, kemudian di Jabal Uhud dan di Jabal Rahman. Itu yang banyak orang berdagang itu. Tukang cukur. Sekali lagi nanti untuk bapak-bapak semuanya, kita dari Rapita menyiapkan 3 kali umroh ya. 3 kali umroh. Umroh pertama umroh wajib yang mikotnya nanti di Bir Ali, Madinah. Umroh kedua itu mikotnya di Tanim, di Masjid Aisyah. Dan umroh ketiga, kalau Bapak Ibu semuanya masih kuat, dan insya Allah kuat, di mikotnya adalah di Taif. Di Taif ya. Pulang kita dari Taif, kita ambil mikot, umroh lagi. Insya Allah tidak banyak travel yang memberikan kesempatan
3 kali ini. Itu. Tapi sekali lagi ada pendapat Bapak semuanya yang menyebutkan bahwa umroh itu hanya 1 kali dalam 1 kali safar. Nah, seperti ini. Kembali lagi ini adalah khilafiyah, ya. Kita memfasilitasi. Monggo kalau mau ambil yang pendapat seperti 1 kali, hanya ada 1 kali umroh dalam 1 kali safar, berarti sudah selesai pada saat umroh pertama. Tapi kalau kemudian karena jemaah kita dari banyak mazhab lah cerita gininya kan ngambil itu. Jadi kalau mau ngambil yang sampai 3 kali kita fasilitasi juga seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita sehat dan mau niat untuk ngambil memaksimalkan umroh kita kasih kesempatan sampai 3 kali umroh. Itu. Umroh pertama itu untuk diri kita sendiri. Umroh kedua bisa kita badalkan untuk yang keluarga kita yang sudah almarhum. Itu ya. Oke, lanjut. Tukang foto. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ustadz Sarullah, calo di Hajar Aswad. Itu calo benar. Itu calonya nanti akan Bapak Ibu semuanya akan dikelilingi oleh 4 orang biasanya. 1 di depan, 2 di kiri kanan, dan 1 di belakang. Yang akan komunikasi itu pasti dari belakang. Kemudian kita didorong, akhirnya berhasil cium Hajar Aswad. Kenapa itu? Karena saya pernah mengalami itu persis seperti itu. Tuh, ya, jadi ini hati-hati. Tapi insya Allah tapi karena ada berapa kali umroh ya. Umroh pertama itu kita bareng-bareng. Umroh kedua itu biasanya kita masih temenin. Dan umroh ketiga karena sudah kita anggap paham, jadi itu bisa langsung sendiri. Nah, ini di sini yang akan krusial. Oke? Naik taksi, lanjut Kang. Monggo silakan sambil ini ada minum di belakang sama buah bisa diambil. Nah, ini lanjut Kang. Nah, ini orang yang nawarin gunting yang terakhir tadi. Bapak Ibu tidak perlu bawa gunting sendiri. Dari Bali juga nggak usah. Nanti kita yang akan menyiapkan gunting untuk tahallul. Ya, karena gunting ini termasuk benda tajam itu kadang-kadang kita apes ya, itu jadi masalah nanti. Lebih baik tidak usah, kita akan siapkan nanti di Mekah guntingnya. Ya, ada berapa 3 atau 4 gunting lah, insya Allah cukup. Ya, dan jangan menerima tawaran untuk pot gunting itu dari orang lain selain jamaah kita. Ya, oke. Lanjut, ini bisa sih. Nah, ini sama yang dari Jeddah ke Dubai. Ini hanya 3 jam lagi transit kita. Jadi benar-benar pergerakannya sama, tapi akan lebih cepat di sini, ya. Nah, ketika di Bandara Ngurah Rai nanti tibanya, Bapak Ibu sekalian tidak usah memikirkan kopernya. Nanti insya Allah kopernya itu sudah ada di petugas tim kita yang akan mengurusnya. Jadi Bapak Ibu semuanya langsung keluar aja ke pintu keluar. Setelah itu tim kita yang dan insya Allah ya ini kita masih gini. Insya Allah dari bandara ke embarkasi juga kita akan antar dengan bis. Jadi turun di kalau nanti yang jemputnya nanti cukup di Wistara aja. Begitu Pak Arif ya. Soalnya kalau saya tidak dapat approval dari Pak Arif, saya belum berani memastikan juga nanti. Ya, tapi insya Allah seperti itu ya Pak ya. Jadi yang menjemput itu semua di Wistara. Jadi biar mempercepat aja. Karena kemarin banyak jamaah itu penjemputnya yang kebingungan juga di sana. Jadi agak tersendat. Jadi semuanya kita di Wistara itu. Oke? Nah, ini yang terakhir. Jadi inilah tim kita nanti, insya Allah Bapak Ibu semuanya. TL-nya insya Allah saya langsung. Mutawifnya Ustadz Azumardi Azra. Ada yang kenal? Kalau yang ketawa itu pasti kenal. Ya, beliau insya Allah adalah putra dari Bapak Sadani.
yang sekarang lagi menempuh pendidikan S2 di Madinah. Benar ya Bu ya, Pak ya? Alhamdulillah. Jadi seperti kata Ustaz Sarul tadi, insya Allah bimbingan dari Mutawif nanti sudah sesuai sunnah Pak Arif. Jadi tidak ada yang salah yang aneh ininya. Kemudian tim handling Bali, nanti Mas Anom, tim handling Mekah dan Madinah ada Ustaz Imron namanya, dan disupervisi oleh Pak Haji Wisnu. Ini adalah owner dari Rapita Pusat yang insya Allah nanti tanggal 8 juga ke Bali. Kemudian Ustaz Yusuf ini senior dari Rapita Pusat, dan ini Pak Prioni adalah tim administrasi dari Rapita. Insya Allah semua termonitor perjalanan kita semuanya ya. Oke. Hotel itu lagi sebelum selesai ya. Hotel di Mekah itu kalau dari flyer yang Bapak Ibu terima itu adalah di Dalah ya, Dalah Mekah, Hotel Dalah. Itu hotel bintang 3 yang ada di ring 2. Tapi alhamdulillah dari tim Rapita Bali, manajemen Rapita Bali, insya Allah Bu ya, karena mudah-mudahan tidak ada halangan, insya Allah hotelnya akan kita upgrade ya Pak Arif ya, upgrade ke Snud Ajiat ya. Snud Ajiat ini hanya berjarak berapa meter Bu? 400 meter. Ya? 400 meter itu kita tempuh insya Allah 3 menit ya. Jadi dari WC 3, nah, kalau belum terbayang udah ikutin aja dulu WC mana. Jadi di pelataran itu ada namanya WC 3, itu sebagai patokan kita belok kiri, hanya 3 menit dari pelataran itu hotel kita. Nah itu yang kita berikan pelayanan untuk jamaah, karena ini jamaah spesial ini, jamaah keluarga, dan jamaahnya juga spesial sekali benar ini. Jadi itu, jadi kita upgrade insya Allah, kita masih proses sekarang, mudah-mudahan tidak berubah lagi. Dan hotel yang di Madinah itu adalah namanya Concord Al Madinah. Concord Al Madinah, saya sedikit aja ya. Ini kita lagi di depan hotel. Ada yang dengar? Tahu suaranya siapa ini? Ini yang rekamannya baru tadi pagi. Oke, nanti video ini akan saya share di grup ya. Nanti bisa dilihat untuk percepat aja. Kembali yang tadi. Oke, nama hotel kita adalah Concord Al Madinah. Concord Al Madinah, nanti di grup ada. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah melihat Maher Zain sama Haris Herji ya, dia sempat buat akustikan itu. Nah itu lokasinya dekat sekali dengan hotel ini. Di 50 meter dari hotel ini ada satu jalan yang sekarang lagi viral. Di kiri kanannya itu ada apa namanya ya, figura itu 332 ya. Nah setelah itu ada satu ini, karena ada banyak tempat makanan yang sekarang lagi viral. Nah itu dekat sekali dengan hotel kita. Jadi yang buat, karena apa namanya, tadi Ustaz kan bilang niat ibadah umroh tapi sambil jalan ke masjid bolehlah buat konten sedikit lah gitu. Ya itu kan seperti itu. Jadi ke masjid itu sekitar mungkin 4 menit, 5 menit, 10 menitan lah dari hotel di Madinah. Insya Allah hotel di Madinah dekat-dekat semua gitu. Oke? Selesai ya. Jadi gambaran umumnya perjalanan kita seperti itu. Sekali lagi yang paling penting saya sampaikan, koper-koper atau perlengkapan sudah di packing, sudah dipersiapkan mulai sekarang. Jadi tinggal kurang-kurangannya.
Kemudian jangan lupa tanggal 10 sudah berkumpul di Wistara itu sebelum duhur, kita sholat duhur di Wistara. Kita sepakati ya begitu ya. Sebelum duhur di Wistara, langsung jamak asar, dan setengah 4 kita ke bandara. Keluarga silakan ikut ke bandara, tapi berangkatnya setelah jam 3 sore duluan. Ya, nanti kita remind lagi di grup. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Gambaran umumnya, ya? Tanya di grup aja. Ya, kira-kira seperti yang bisa saya sampaikan. Pak Arif ada? Cukup ya? Oke. Kang Kolik ada? Ya. Jadi kira-kira seperti itu proses acara kita di kesempatan pagi sampai sore ini. Mohon maaf apabila dari penyambutan, menu makanan dan jalannya acara masih ada kekurangan. Kami dari manajemen Rapita Wisata Bali mohon keikhlasan yang dimaafkan, dan insya Allah teknis selanjutnya kita akan sampaikan di grup nanti. Demikian kira-kira, mudah-mudahan perjalanan Bu Aji kembali ke Penida dilancarkan, dan juga Bapak Ibu semuanya kembali ke rumah dilancarkan dan dimudahkan. Dan semoga persiapan kita menuju ke Baitullah dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan, yang belum jalan-jalan maksimalkan latihan jalannya, jaga kesehatan terutama sehingga kita bisa fit pada saat waktu keberangkatan kita. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Sri Prastowo selaku Direktur Rapita Wisata Bali atas pemaparan teknis pelaksanaan rangkaian pelaksanaan ibadah umroh pada keberangkatan pada 10 September sampai 22 September 2025. Para Bapak, Ibu dan sekalian saya hormati, demikian acara kita pada dari pagi sampai sore hari ini. Mudah-mudahan semua bisa mendapat informasi dan menjadikan manfaat untuk kita semua untuk persiapan perjalanan kita, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pelaksanaan ibadah umroh nanti. Mari pertemuan sore pada pertemuan hari ini bersama dengan bacaan hamdalah. Oh iya ya, ini yang di sana udah sesuai paspornya, aman. Udah kan udah ininya paspornya udah minta. Ucapan terima kasih dan mohon maaf bila mana dalam rangkaian acara pada hari ini berlaksana, dan ini Gini nih, hijab. Bah sih. Lali kamu. Ini akan mepet waktunya insya Allah nanti lah. Itu dah. Ya bang, masih bang. Makasih. Sehat-sehat dulu. Iya, ini nih. Kalau mau sholat asar monggo dulu sholat dulu. Ini yang hijab tadi itu. Ya Mas Ano. Ah? Ya. Ini semua. Iya ya, sholat dulu. 1, 2, 3, 4. Ya. Itu 3 tuh. Oh ya, ini. Kang, kasih Bu Bariah, bubunya Mansur. Sih. Yo, tar ya. Barangnya banyak. Mana? Enggak, udah aja. Bawa apa? Itu aja. Motor. Apa? Oh, mobil. Oh, bawa. Ya, santai aja. Enggak tutup saya kan bisa tak. Oh, gampang cuma segitu aja. Kursi dibawa pulang. Ngapain kursi? Sekarang itu yang di depan. Ya nggak apa-apa. Itu dulu makanya kita tungguin dengan Pak
Kalau saya kan ntar aja bisa. Ah itu boleh Pak Mansur boleh. Bang, dari hotel minta review sebentar. Ya boleh. Sama Pak Arif juga boleh, sama Pak. Boleh. Pak, ampun Pak. Oke.